Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nuramalia, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling, kelas B, angkatan 2018. Nah, video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Saman MSI Kons dan Bapak Ahmad Harum SPD MPD. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai hakikat dan konsep bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun pengertiannya yaitu secara general di course konseling merupakan suatu proses di mana konseli diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sehingga bisa mengarah pada kesadaran dan kemungkinan untuk memilih. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Menurut Dr. Andes Dewa Sukardi MBAMM, bimbingan dan konseling memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, adapun tujuan umumnya sebagai berikut. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus yaitu dapat membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainannya. Adapun tujuan khusus dari layanan bimbingan dan konseling yaitu dapat membantu anak berkebutuhan khusus dalam mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, belajar, karir, serta sosialnya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, fungsi bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus yaitu ada dua. Yang pertama yaitu fungsi pencegahan atau preventif dan yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Di antaranya yaitu tunanetra atau anak yang mengalami gangguan pada penglihatan, tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pada pendengaran, tunalaras atau anak yang mengalami gangguan pada emosi dan perilaku, tunagrahita, tunadaksa atau anak yang mengalami gangguan pada gerakan atau anggota tubuh. Gifted atau anak berbakat, autisme, lamban belajar atau slow learner, dan anak yang mengalami gangguan belajar spesifik. Penyebab anak berkebutuhan khusus. Nah, penyebab anak berkebutuhan khusus ini ada tiga, yaitu prenatal, perinatal, dan pascanatal. Yang pertama yaitu mengenai perinatal yang disebabkan oleh infeksi kehamilan, gangguan genetika, usia ibu hamil, keracunan saat hamil, penyakit menahun seperti TBC, dan pengalaman traumatik. Yang kedua yaitu prenatal yang disebabkan oleh proses kelahiran lama dan atau prematur, kelahiran dengan alat bantu, kelahiran sungsang, dan tulang ibu yang tidak proporsional. Dan yang ketiga yaitu pascanatal yang disebabkan oleh kekurangan zat makanan seperti gizi dan nutrisi, keracunan, dan kecelakaan. Permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai permasalahan anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama yaitu pada bidang pendidikan atau akademik. Dalam mengikuti pendidikan, anak berkebutuhan khusus banyak mengalami kesulitan dalam mengatur waktu, memahami kemampuan akademik dasar seperti membaca, menulis, berhitung, perencanaan pendidikan lanjutan, cara belajar, penyesuaian tugas-tugas, penggunaan bahan belajar, serta pengembangan kreativitas. Yang kedua yaitu pada bidang sosial pribadi. Nah, masalah yang sering muncul pada diri anak berkebutuhan khusus yaitu hubungan dengan sesama teman, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat, penyelesaian konflik, pemahaman sikap dan penerimaan diri yang meliputi memahami kelebihan dan kekurangan,
penetapan pilihan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pada bidang karir. Nah, masalah yang berkaitan dengan pengembangan karir yaitu pemilihan jurusan, pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, pengenalan lingkungan kerja, pengembangan, dan perencanaan karir. Dan yang keempat yaitu pada bidang keluarga. Nah, sebagai faktor eksternal, banyak permasalahan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus yang disebabkan oleh pola dan bentuk-bentuk perilaku yang tidak sesuai atau semestinya oleh orang tua. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kebutuhan psikologis, yaitu lapar, haus, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keamanan, merasa aman dan jauh dari bahaya. Yang ketiga, kebutuhan memiliki dan cinta, yaitu berafiliasi dengan orang lain, diterima dan dimiliki. Kebutuhan dihargai yaitu untuk mencapai, untuk kompeten, dan untuk mendapatkan pengakuan dan persetujuan. Kebutuhan estetika yaitu simetri, keteraturan, dan keindahan. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu pengembangan diri dan menyadari potensi diri. Pengertian ADHD, retardasi mental, talented, dan gifted. Nah, yang pertama yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau disingkat dengan ADHD. Nah, ditinjau secara psikologis, hyperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan disfungsi neurologia dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Dan yang kedua yaitu autisme. Nah, autisme ini adalah gangguan perkembangan kompleks yang gejala-gejalanya meliputi perbedaan dan ketidakmampuan komunikasi sosial, kemampuan motorik kasar dan motorik halus, dan kadang-kadang juga mengganggu pada kemampuan intelektualnya. Dan yang ketiga yaitu retardasi mental atau tunagrahita. Nah, Semyon 2006-256 berpendapat bahwa retardasi mental adalah tingkat fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata, sebagaimana diukur oleh tes intelijensi yang dilaksanakan secara individual. Dan yang keempat yaitu talented dan gifted. Nah, talented atau berbakat istimewa adalah kemampuan yang tidak mengacu pada batasan intelijensi di atas 130. Akan tetapi, talented mempunyai salah satu atau beberapa bidang prestasi yang menonjol yang melebihi rata-rata, dan prestasi tersebut tidak selalu dalam bidang akademis. Sedangkan gifted atau cerdas istimewa merupakan istilah yang diberikan untuk menjelaskan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan dan potensi melakukan sesuatu jauh di atas rata-rata teman yang seusianya. Bimbingan dan konseling untuk ADHD, autis, retardasi mental, talented, dan gifted. Nah, yang pertama yaitu untuk ADHD. Nah, teknik atau cara yang bisa dilakukan untuk menanganinya adalah dengan membantu mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan mengembangkan tingkah laku yang diharapkan. Nah, salah satu layanan bimbingan dan konseling yang cocok untuk ADHD ini adalah layanan konsultasi. Yang kedua yaitu autis. Bimbingan dan konseling yang cocok untuk autis yaitu dengan yang pertama identifikasi, yang kedua solusi atau program bimbingan dan konseling, dan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, yang ketiga yaitu retardasi mental atau disebut juga dengan tunagrahita, yaitu dengan layanan orientasi, layanan pembelajaran, layanan konseling individu, serta layanan konseling kelompok. Selanjutnya membahas tentang pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu.
Nah, yang pertama yaitu konsep diri. Nah, konsep diri seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga. Dan yang kedua yaitu kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. Dan yang ketiga yaitu aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi perilaku yang sebenarnya. Kedua yaitu konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, pembentuk konsep diri sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi individu secara keseluruhan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ada 3 faktor pembentuk konsep diri yang meliputi pengalaman, kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain, serta aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Nah, yang ketiga yaitu intervensi pendidikan dalam membentuk konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep diri pada setiap individu terus mengalami proses perkembangan sepanjang rentang kehidupannya. Nah, pada anak berkebutuhan khusus, kondisi yang berbeda baik secara fisik maupun psikis yang melekat pada diri mereka akan memunculkan respon negatif dari lingkungan, di mana anak berkebutuhan khusus ini melakukan aktualisasi diri. Di antara respon lingkungan yang sering dipersepsi oleh anak berkebutuhan khusus dari lingkungannya adalah sikap resistensi yang cukup tinggi terhadap dirinya dengan segala keterbatasannya, yang hal ini akan membentuk persepsi yang buruk terhadap diri anak berkebutuhan khusus akan keberadaan dirinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi atau pendidikan inklusi adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya atau pada umumnya. Dan adapun tujuan dari pendidikan inklusi yaitu dalam buku pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk yang pertama memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Dan yang kelima yaitu memenuhi amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, selanjutnya itu tentang standar penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, standar penyelenggaraan pendidikan inklusi yang pertama tenaga pendidik, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga kurikulum, yang keempat monitoring dan evaluasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama saya akan membahas mengenai konsep dasar asesmen anak berkebutuhan khusus. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu asesmen. Nah, asesmen adalah suatu kegiatan awal dari seluruh proses pembelajaran. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Nah, adapun tujuan dari asesmen anak berkebutuhan khusus menurut Zainal Alimin yaitu
Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan anak. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan belajar anak. Yang ketiga, untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak. Yang keempat, untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Ada yang disebut dengan penilaian acuan normatif dan penilaian acuan kriteria, intervensi normal, analisis contoh pekerjaan, analisis tugas, observasi, checklist dan skala rating, interview dan kuesioner, serta konferensi kasus. Nah, yang kedua yaitu prosedur asesmen. Nah, yang pertama, prosedur formal. Nah, ini menggunakan tes-tes yang sudah distandarisasikan. Yang kedua yaitu prosedur informal. Nah, di sini menggunakan instrumen-instrumen yang melibatkan banyak pihak-pihak terkait dalam pelaksanaannya dan menggunakan instrumen-instrumen pendukung lainnya. Nah, prosedur informal sering digunakan oleh guru setiap hari untuk memperoleh informasi tentang presentasi anak di kelas dari dalam berbagai setting. Selanjutnya yaitu model dan teknik anak berkebutuhan khusus. Model pendidikan anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu model segregasi. Nah, model ini mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Nah, model yang kedua yaitu model kelas khusus. Nah, model ini adalah model yang tidak berdiri sendiri layaknya sekolah luar biasa, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum atau reguler. Dan keberadaan kelas khusus ini sifatnya tidak permanen, melainkan didasarkan ada atau tidak adanya anak yang memerlukan pendidikan khusus. Nah, yang ketiga yaitu model sekolah dasar luar biasa atau disingkat SDLB. Nah, model ini adalah model yang diperuntukkan untuk menampung peserta didik berkebutuhan khusus yang usianya sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialaminya. Nah, yang keempat yaitu model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan khusus yang telah ada. Kelima yaitu sekolah terpadu. Nah, sekolah terpadu pada hakikatnya seperti sekolah normal pada umumnya. Akan tetapi, sekolah ini menerima anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama di dalamnya. Nah, yang keenam yaitu pendidikan inklusi. Nah, di sini inklusi berarti terbuka. Jadi, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar di dalamnya. Selanjutnya yaitu teknik anak berkebutuhan khusus individu. Teknik anak berkebutuhan khusus ada 3, yaitu yang pertama pendekatan individu, yang kedua pendekatan tingkah laku, dan yang ketiga yaitu pendekatan realitas. Nah, itulah tadi materi mengenai bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.